Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Sesuai judulnya, hari ini aku mau sharing sedikit tentang urban farming, berkebun di pekarangan rumah. Sebelum aku sharing tentang berkebunku, aku mau sedikit cerita tentang apa sih itu urban farming dan apa sih manfaatnya, dan mungkin bisa menjadi sedikit pengetahuan tambahan ya buat teman-teman. Urban farming atau yang biasa disebut dengan pertanian kota ini mempunyai definisi konsep usaha tani dengan berbagai macam komoditas pertanian yang dibudidayakan di kota. Nah, di sini pertanian yang dimaksud itu adalah pertanian dalam arti yang luas. Jadi nggak hanya tentang tanaman, tetapi juga ada ternak dan ikan. Tapi buat di video ini aku akan jelasin yang tanaman aja, soalnya aku nggak punya ternak dan nggak punya ikan. Oke, lanjut lagi. Urban farming di sini lingkupnya ada dua, yaitu yang pertama itu adalah di lahan umum, yang kedua adalah di lahan pribadi. Nah, yang lahan umum ini itu kayak taman kota, terus juga tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan, tepi sungai, atau di bangunan-bangunan umum. Pokoknya dia yang dipelihara oleh pemerintah kota. Biasanya ini dia tidak melulu tentang hasil panen, karena lebih mengutamakan estetika dan fungsi tanaman untuk memperbaiki lingkungan. Karena kan kita tahu ya, tanaman itu dia dapat membuat udara di lingkungan kita menjadi lebih segar dan bisa juga menyerap polusi-polusi yang ada di perkotaan khususnya. Nah, yang kedua itu tadi adalah lahan pribadi atau yang biasanya kita sebut dengan pekarangan di rumah atau istilahnya dengan berkebun di rumah. Jadi, kenapa sih sebenarnya kita harus berkebun di rumah? Yang pertama, untuk menciptakan ketahanan pangan. Buat yang bingung, intinya kita dapat mencukupi kebutuhan makan kita sendiri. Dan ini skalanya rumah tangga ya, bukan untuk skala nasional. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang belum berumah tangga, ini juga tetap bisa berkebun ya. Dan siapa tahu malah jadi nanti bisa membuat sebuah rumah tangga. Kedua, menghasilkan bahan pangan yang lebih segar karena kita langsung panen sendiri. Seru juga kan, bisa langsung panen sendiri daripada beli. Dan pastinya ya ada kebanggaan sendiri tahu kalau misalnya kita bisa memanen hasil jerih payah kita sendiri. Ketiga, lebih sehat. Karena biasanya kalau skala rumah tangga itu kan populasi tanamannya cuma sedikit. Jadinya jarang banget tuh pakai bahan-bahan kimia atau yang kayak pestisida gitu. Jadi lebih sehat kan? Keempat, menciptakan lingkungan yang lebih asri. Simpelnya, tanaman menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan menurunkan suhu udara. Dan masih banyak lagi pokoknya. Teman-teman bisa bedain gimana rasanya berdiri di bawah pohon siang bolong sama berdiri di bawah seng atau asbes. Kelima, relaksasi. Aku nggak perlu jelasin, cukup teman-teman lakuin aja berkebun di rumah, terus temuin apa itu definisi dari relaksasi. Keenam, sabar ya, satu lagi deh ini. Keenam, mengurangi limbah rumah tangga. Karena dengan penggunaan botol bekas, kaleng bekas, atau barang-barang bekas di rumah, itu juga salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengganti pot sama polybag. Jadi nggak perlu beli. Nah, ini juga bisa ajang buat hemat. Cocok kan? Ayo. Tapi kalau mau beli juga nggak apa-apa sih, jadi ngelarisin toko pertanian. Oh iya, limbah dapur teman-teman itu atau limbah rumah tangga yang lain itu juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, jadi juga nggak perlu beli pupuk dan limbah-limbah yang ada di rumah termanfaatkan deh. Emang sih agak PR, tapi seru kok. Oke, cukup sampai 6 aja ya, nanti daripada kepanjangan. Intinya berkebun di rumah itu sangat gampang sekali. Yang penting adalah niat dan dilakukan dengan hati yang senang. Karena tanaman itu juga makhluk hidup yang dia bisa interaksi. Teman-teman nggak perlu punya lahan yang luas yang sampai berhektar-hektar buat bisa ngelakuin yang namanya berkebun, karena di lahan sempit juga bisa. Teman-teman bisa lakuin dengan konsep vertical farming yang biasanya nanamnya ke atas, tahu kan? Iya, sebenarnya ke bawah juga bisa sih ya, pokoknya yang nanamnya lurus secara vertikal. Terus juga bisa hidroponik. Nah, tapi ini mungkin biayanya lebih tinggi dan memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif. Terus bisa juga pertanian atap buat teman-teman yang rumahnya nggak semuanya runcing bagian atapnya, yang ada bagian datar bisa itu dimanfaatkan, malah bisa langsung kena sinar matahari. Dan buat yang runcing nggak usah deh, nanti malah bahaya. Oke.
Dan yang lain juga bisa pertanian jendela nih. Pertanian jendela itu buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di apartemen yang sumber cahayanya itu hanya dari jendela. Walaupun ya sumber cahaya itu nggak hanya dari sinar matahari, tetapi juga bisa dari cahaya buatan. Dan nggak semua tanaman juga memerlukan sinar matahari yang banyak. Ya jadi ini kayaknya kalau ini dibahas di sini terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan lain waktu. Pokoknya tetap memperhatikan kebutuhan dari tanaman seperti air, cahaya, unsur hara, dan lain-lain ya, biar pertumbuhannya baik. Selagi masih ada media buat tumbuh tanaman, tanaman itu pasti bakalan tumbuh. Teman-teman pasti tahu dong lagu ini. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, bukan penyanyi. Karena ini juga terlalu banyak muka aku, langsung aja aku bakalan nunjukin video beberapa tanaman yang ada di halaman rumahku yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman karena ini termasuk mudah dibudidayakannya. Nah, ini persemaian cabai. Kemarin ditebar aja sih cabai yang ada di rumah, bijinya. Terus teman-teman juga bisa nih pakai karung bekas, jadi masih bisa dimanfaatkan, tinggal dikasih tanah. Ini juga bisa pakai ember bekas. Tuh ini ternyata mati. Nah nanti teman-teman kalau menanam kayak gini habis disemai dipilih aja mana yang bagus, itu yang dipindah tanamkan di tempat yang lebih besar. Ini juga bisa pakai styrofoam bekas, ember-ember yang udah nggak pakai, yang udah patah, pecah. Tuh. Kalau yang sebelah sini sih random aja, kayak apa aja ditancep-tancepin. Yang penting tumbuh, terus nanti dimanfaatkan deh. Terus juga kalau kadang nyoba nyetek-nyetek apa gitu. Enaknya di sini bisa kena hujan sama sinar matahari langsung. Ini ada pohon salam, bisa langsung dipakai deh kalau masak. Bisa juga pakai bekas ban, tinggal dikasih tanah. Nah yang ini kencur, cuman ditanam di baskom bekas. Kalau misalnya mau lebih bagus, bisa tuh teman-teman cat kayak atau diwarnain atau dipiloks, ya sekreatifnya teman-teman. Nah ini serai, favorit banget kalau dibikin minum, dicampur sama teh anget-anget. Ini cuma tinggal ditancapin aja loh. Yang ini tanaman murbei, udah berbuah. Terus udah deh ditanam aja, ditaruh di pot kecil. Terus dijajarin sama pepaya biar nggak sendirian. Nah, karena aku punya bekas bata-bata yang sisa ini, bisa deh dimanfaatin buat jadi kayak pot-potan. Kayak gini bentuknya, tinggal dijajar-jajarin, terus dideketin sama tembok. Di dalamnya dikasih deh media tanam, bisa buat nanemin. Itu ada jahe, ada cabai, pokoknya tanaman-tanaman yang gampang tumbuh. Terus disiram setiap hari. Nih, alhamdulillah cabainya sudah berbuah. Ini udah panenan ke 3 apa ya kalau nggak salah. Salah satu tanaman wajib sih kalau menurutku. Kalau yang ini itu juga ada pot bekas, terus polybag. Di dalamnya dikasihin deh tanaman terong. Ini wah alhamdulillah sudah berbunga. Kita tunggu sampai panen. Nah kalau buat teman-teman yang suka nanam bunga-bungaan, bisa nih nanam bunga kertas karena mudah banget, tinggal disebar aja. Dan ini udah tinggal sedikit karena dia cuma berapa bulan, terus nanti harus disebar lagi. Jadi itu adalah video beberapa tanaman yang ada di halaman rumahku, kebanyakan masih tanaman semusim. Dan yang terakhir, dengan segala kerendahan hati, aku akan mempersembahkan kepada teman-temanku semua sebuah sajian budidaya bawang putih ala Tera. Yang harus disiapkan pertama adalah media tanam. Ini aku beli langsung ya, jadi udah lengkap. Bawang putih, pisau buat miris, nanti dipotong 3/4 bagian aja yang kita gunakan. Yang ujungnya masih bisa buat masak. Lalu ini aku pakai bekas pop mie, jangan lupa dibolongin ya bawahnya buat biar air yang keluar. Terus yang terakhir air nanti buat disiram. Pertama-tama bawang putihnya dipotong. Ini untuk mematahkan dormansi ya, jadi biar bisa lebih cepat tumbuh juga.
Terus ini tempatnya itu aku bolongin pakai pulpen jadi mudah kan. Pastiin media tanamnya gembur ya. Aku suka pakai yang ini karena dia udah ada pupuknya juga, jadinya lengkap dan kita tahu kalau itu unsur haranya udah istilahnya tercukupi lah. Tuh tinggal dimasukin aja deh. Nah udah kayak gitu langsung disiram dulu sebelum ditanam karena nanti dia pasti akan memadat kayak gitu. Salah satu indikator tanahnya udah basah, airnya bakal keluar. Nah cara nanamnya kayak gitu, jangan sampai kebalik ya. Jadi yang potongannya yang ada di atas dan gak usah dipendem sama tanah. Teman-teman harus nyari bawang putihnya yang bagus, yang kondisinya baik. Kalau bisa yang keras. Ditunggu kurang lebih 1 minggu sampai muncul tunas, terus dipindah ke tempat yang lebih gede. Untuk panennya tergantung varietas, tapi karena ini aku nggak tahu varietas apa, 3 bulan deh kira-kira kriteria panennya kalau daunnya udah banyak yang ngering. Jadi kayak gitu ya teman-teman, mudah kan? Gampang banget, pokoknya tinggal apa yang ada di dapur, comot aja, ambil, tanam. Dia bisa optimal atau enggak itu tergantung dari pemeliharaan teman-teman. Selamat mencoba. Dan berkebun di rumah itu nggak mengenal umur, mau anak-anak, remaja, dewasa, muda, tua, setengah dewasa, sepertiga dewasa, 7/8, 10/4 semuanya bisa. Jadinya boleh deh ajak ayah, ibu, adik, kakak, sahabat, pacar, temen. Bukan pacar temen ya, maksudnya ajak sahabat, ajak pacar, ajak temen. Jangan ajak pacar temen, nanti malah bikin rumah tangga lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.